Duše moja, duše. Jadi telah kita pelajari bahwa firman-Nya Allah itu adanya di dalam Allah. Melekat satu, berada di dalam Allah, tanpa awal, tanpa akhir, sejak kekal. Allah selalu ada dengan firman-Nya ini. Nah, karena firman-Nya Allah itu beradanya di dalam Allah, hakikatnya sama dengan Allah enggak? Oleh karena itu kalau Yesus disebut Allah, bukan arti dia itu Bapa, enggak. Artinya hakikatnya sama dengan Allah yang satu, yang adalah Bapa tadi. Ngerti? Seperti begini, saya bayangkan. Kata-kata saya ada dalam saya. Saya kenal istrinya Mas Yogi. Suatu hari saya berkunjung ke rumahnya. Saya kembali pulang, ternyata HP saya ketinggalan. Saya telepon. Yang terima istrinya. Mas Yogi ada, Mbak? Oh, tunggu dulu, Romo. Dipanggillah sama istrinya. Mas, ada telepon. Jawabnya apa? Siapa? Istrinya pasti tidak menjawab suara, itu enggak. Jawabnya apa? Romo Daniel. Biarpun itu hanya suara saya. Jelas? Jadi kata-kata saya itu merepresentasikan saya. Kata-kata saya adalah diri saya yang hadir di telepon itu. Makanya Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Sebenarnya bahasa aslinya, pada mulanya firman itu sudah ada sebenarnya. Sebab pada mulanya itu perlu merujuk pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Kalau firman baru ada pada mulanya, berarti itu bagian dari ciptaan. Maka NRHI pada mulanya adalah Logos, firman itu. Jadi firman itu bukan baru ada pada mulanya, sudah ada ketika pada mulanya itu terjadi. Makanya dia mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Keologos in proston theon. Dan firman itu bersama dengan Allah. Nah, bersama di mananya tadi? Di dalamnya. Kalau dia bersama berada di dalamnya Allah, esensinya sama nggak dengan Allah? Maka dikatakan firman itu adalah Allah. Ketheos in ologos. Dan Allah lah firman itu. Itu terjemahan harfiahnya. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya di dalamnya Allah. Dan Allah lah firman itu. Artinya dia bersifat ilahi, sama ilahinya dengan Bapa, sebab dia ada di dalam Bapa. Berarti kalau itu esensi kelahiran ada berapa? Ya satu. Esensi keilahian itu hanya satu, yang tinggal dalam Bapa. Tetapi karena firman itu juga di dalam Bapa, firman itu ambil bagian dalam esensi yang sama tadi. Sehingga dikatakan firman itu adalah Allah. Tapi bukan berarti firman itu Bapa, bukan. Ada orang yang keliru menafsirkan dalam Yohanes 10 ayat 30, coba kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yang ditafsirkan, aku dan Bapa adalah sama saja.
Padahal bukan begitu artinya. Coba saya baca ya. Artinya begini. Saya baca dalam bahasa aslinya. Ego keopatir, aku dan sang Bapa, N. Nah, di sini menggunakan kata N. Dalam bahasa Yunani, itu kata benda selalu punya jenis kelamin. Kalau satu jenis kelaminnya pria, itu heis. Kalau satu jenis kelaminnya wanita atau feminin, itu mia. Kalau satu jenis kelaminnya netral, hem. Nah, di sini kata yang digunakan adalah hem, bukan heis. Padahal kalau menyebut Bapa sebagai pribadi yang digunakan kata heis. Coba kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Nah, namun bagi kita ada satu Allah. Kata satu yang digunakan di sini menunjuk pribadi berbeda dengan kata satu yang digunakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Nah, yang satu di sini bunyinya apa? Saya bacakan di dalam bahasa aslinya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6 bunyinya begini. Tetapi ini bagi kita his theos opatir. Tidak kan? Yang satu hen, yang satu heis. Karena Bapa itu pribadi, maka digunakan istilah heis, satu dalam arti maskulin. Tapi ketika di dalam Yohanes 10:30 dikatakan, aku dan Bapa satu, ego keopatir hen, netral. Dan adalahnya adalah esmen, kami adalah. Jadi kalau gitu Bapa dan Putra itu bukan satu pribadi, karena digunakan kata esmen. Esmen itu adalah kami, we are. Father and I, we are one. Jadi kalau begitu, ayat Yohanes 10:30 tidak bisa secara bertanggung jawab mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Tidak bisa. Yesus itu mempunyai kesatuan dengan Bapa dalam hal kodrat keilahiannya. Maka firman itu adalah Allah. Tapi Yesus itu bukan Bapa. Kata-kata saya mempunyai kodrat yang sama dengan saya, tapi kata-kata saya bukanlah wujud pakai jubah hitam ini, bukan. Kata-katanya satu dengan saya, esensinya sama dengan saya, tapi kata-kata saya berbeda dengan wujud yang utuh ini. Demikianlah firman-Nya Allah itu satu di dalam Allah, bersifat Allah, tapi bukan Bapa. Dia adalah firman, dia adalah putra. Kan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Tolong bacakan. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Nah, yang Allah itu Bapaknya siapa? Yesus Tuhan kita. Kalau gitu Yesus itu Bapa atau bukan? Bukan. Allah itu Bapaknya Yesus Tuhan kita. Artinya Allah itu asal usul dari mana firman itu berada. Dan Allah itu adalah di mana firman itu bersatu ada dalam dirinya. Nah, itulah bahayanya kita menafsirkan kitab suci tanpa melihat bahasa aslinya, sehingga jadi keliru maknanya. Sebab tafsiran terjemahan itu suatu tafsiran,
Setiap terjemahan itu suatu tafsiran. Dan tidak selalu bisa mengekspresikan makna aslinya. Seperti kata satu tadi. Dari bahasa Indonesia bagaimana kita tahu bahwa itu artinya head. Sama-sama satunya. Dari bahasa Indonesia bagaimana kita tahu 1 Korintus 8 ayat 6 itu artinya heis. Artinya jenis kelamin pria. Karena bahasa Indonesia tidak punya itu. Setiap bahasa selalu begitu. Ya contohnya aja bahasa Jawa ya. Coba ini terjemahan bahasa Indonesia. Kudu nguyuh. Bahasa Indonesia-nya apa? Ya? Siapa yang mengharuskan? Harus kencing. Siapa yang mengharuskan? Pengen kencing. Kudu artinya bukan pengen. Ini idiomatik bahasa Jawa yang ya nggak bisa diterjemahkan. Yang idiomatiknya gitu kok. Ini contohnya gitu ya. Contohnya sama dengan bahasa-bahasa yang lain itu juga ada gitu. Sangti bahasa Mandarin. Artinya bukan Allah loh itu. Kaisar di tempat tinggi itu artinya. Ya kan? Sangtu tinggi itu kaisar. Tapi akhirnya kalau cuma bahasa Indonesia artinya bunyinya jadi Allah gitu kan. Padahal arti aslinya bukan kaisar di tempat tinggi. Ya, makanya kalau kita belajar apalagi kitab suci ya, paling tidak konsultasi dengan bahasa asli. Atau kalau tidak bisa bahasa asli, bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Jangan satu kita lalu kita masuk, wah artinya begini, oh belum tentu keliru kita nanti. Dan hati-hati loh, sebagai pengajar kita akan dihakimi lebih berat daripada yang kita ajar. Nah, jangan sembrono, jangan merasa wah saya hanya ingin tampil beda, bisa ngajar seenaknya aja. Apalagi yang kita ajarin itu firman Allah loh, bukan majalah. Lain lagi kalau majalah gitu. Ya kan? Makanya kita harus hati-hati. Nah baik. Jadi kalau begitu firman Allah ada di dalam Allah, maka memiliki hakikat yang sama dan satu dengan Allah. Berarti Allah itu hanya mempunyai satu hakikat ilahian saja, bukan dua, bukan tiga. Menunjukkan dia memang satu. Coba kalau ada dua keilahian, dua kodrat, berarti ada dua Allah gitu. Jelas ini ya. Nah sekarang selanjutnya kita berbicara tentang Roh Kudus. Apa? Adalah Allah yang satu. Putra adalah firman-Nya yang sejak kekal melekat satu di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itu dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26. Kalau bacakan. Jadi Roh Kudusnya Alkitab berbeda dengan Roh Kudus dalam agama Islam. Kalau dalam agama Islam, Roh Kudus itu nama lain dari malaikat Jibril, ya, jadi beda. Makanya biarpun istilah sama, jangan dipaksakan untuk sama artinya. Apalagi berbicara dengan agama lain, tentang agama lain ya. Ya kayak istilah anak tadi. Ternyata anak maksudnya bukan lahir dari ibu, begitu kan? Anak artinya firman. Makanya banyak orang salah keliru karena membaca istilah dari agama lain dengan pikiran pemahaman dari agama lain. Jadi keliru, ini jadi konflik gitu loh. Kalau kita bisa mengerti, memahami agama lain dari kacamata agama lain itu, oh gitu toh maksudnya, gitu kan? Yang penting agama Hindu, dewanya banyak, punya istri, ya. Itu dari kacamata kita yang terbiasa berbicara tentang Allah yang satu. Seolah-olah orang Hindu dewanya banyak, Tuhannya banyak. Padahal kalau kita tanya mereka, tidak. Tuhan itu ya satu, Sang Yang Widiwasa gitu. Tapi Tuhan yang satu itu mempunyai manifestasi macam-macam, dan manifestasinya itulah para dewa itu gitu loh. Nah, para dewa itu sebagai manifestasi Sang Yang Widi itu punya kuasa, punya power. Nah, powernya Tuhan dengan Tuhan ya jadi satu. Maka powernya dilambangkan seperti istri. Maka setiap dewa punya istri, karena setiap manifestasi dari Sang Yang Widi punya kekuatan gitu loh. Makanya Dewa Brahma, Dewa Pencipta, istrinya Saraswati atau saktinya Saraswati, dewa kreativitas, sebab dia dewa pencipta. Maka kekuatannya kekuatan pencipta. Nah, kalau tidak ngerti, kita bisa seenaknya menuduh-nuduh agama lain, orang Hindunya bisa marah sama kita.
disangka menghina gitu, padahal yang dimaksud mereka bukan begitu. Demikian juga dengan iman Kristen dan agama lain pun. Kita harus rela untuk mendengarkan kamu percaya apa sih, sehingga kita tidak menuduh-nuduh berdasarkan kacamata agama kita keliru nanti, karena istilah yang sama belum tentu artinya sama. Di dalam agama yang lainnya seperti anak Allah tadi, karena anak Allah itu firman yang keluar dari Allah, ya tidak mungkin lah kalau keluar dari Allah harus ada bidan gitu, tidak mungkin, ya tak? Ya karena menggunakan kacamata dari agama sendiri untuk menilai agama lain gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu gitu. Jelas ini ya. Nah, Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus itu bukan rohnya orang mati yang suci, bukan. Roh Kudus itu bukan nama lain dari malaikat Gabriel, bukan, atau malaikat Jibril, bukan. Roh Kudus itu bukan macam malaikat, bukan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Stop. Kalau ini malaikat Gabriel, malaikat Jibril dalam Islam tidak pernah disebut roh benar. Berarti ini berbicara tentang yang lain ini, kan? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalau roh kebenaran itu keluar dari Bapa, berarti tadinya di mananya Bapa? Di dalam Bapa. Jadi di dalam Bapa ini, dalam Allah yang satu ini, berarti ada firman-Nya yang kekal, yang melekat satu dalam dirinya, tapi juga ada rohnya yang kekal yang ada di dalam dirinya. Kalau gitu ada 3 Allah atau 1 Allah? 1. Bapa, Putra, Roh Kudus tidak berbicara tentang jumlahnya Allah. Allah tidak berjumlah. Allah itu serba satu. Tiada Allah selain Allah yang esa itu, kata Alkitab. Ya. Bapa adalah Allah yang esa itu, Putra adalah firman-Nya yang melekat pada dirinya, dan Roh Kudus roh yang keluar dari Bapa, yang dijelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, siapa yang mengetahui apa yang dalam manusia selain roh manusia yang ada di dalam dirinya? Berarti rohnya manusia ada di mananya manusia? Diri manusia. Dalam diri manusia. Terus? Demikianlah pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kalau roh manusia ada dalam manusia, berarti rohnya Allah ada di mananya Allah menurut ayat ini? Di dalamnya Allah. Ada 1 Allah atau 2 Allah atau 3 Allah? 1. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlahnya Allah. Disebut tri karena memang ada 3 yang disebut, Bapa, Anak, Roh Kudus. Disebut tunggal karena itu ternyata 1 gitu loh. Karena Bapa adalah Allah, Putra adalah firman-Nya, roh. Nah, roh ini apanya Allah gitu loh. Coba kita lihat. Ya rohnya Allah, tapi apa sebenarnya? Prinsip apa itu? Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Terima kasih. Ini puisi paralelisme, puisi Ibrani paralelisme. 1 kebenaran dinyatakan dalam 2 bentuk. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Berarti roh Allah itu apanya Allah? Nafasnya Allah. Makanya Allah menciptakan dunia ini melalui firman dan nafas. Maksudnya melalui sabda dan roh. Mazmur pasal 33 ayat 6 kita baca. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Terus? Oleh
nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh nafas dari mulutnya segala tentara langit. Tentara langit, kalau yang maksudnya langit fisik, artinya planet-planet dan bintang-bintang. Kalau langit yang non fisik, artinya surga, ini maksudnya para malaikat. Jadi kalau gitu Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Melalui firman dan melalui nafas. Dan nafasnya Allah itu apa? Itulah Roh Kudus. Itulah rohnya Allah. Ada satu Allah atau tiga Allah? Ya satu. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah, firman-Nya dan rohnya dan nafasnya dan prinsip kuasa yang ada di dalam dirinya. Lukas pasal 1 ayat 32. Lukas pasal 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menyertai. Di sini Roh Kudus dijadikan sebagai apa? Kuasa. Jadi Roh Kudus itu ya nafas, ya kuasa, ya hidupnya Allah di dalam Allah. Jelas ini ya? Jadi Allah yang satu itu punya firman, punya akal, punya ucapan, punya kalimat. Itulah yang disebut Allah. Punya nafas, punya hidup, punya kuasa. Itulah yang disebut roh. Yang ada di dalam diri. Jadi orang Kristen tidak pernah menyembah lebih dari satu Allah. Tritunggal bukan berbicara tentang jumlahnya Allah. Tritunggal berbicara mengenai apa yang ada di dalam diri Allah yang satu. Jelas ini saudara? Kalau gitu Allah itu sendiri apa sih? Kalau dia bukan manusia, tidak dapat diangankan, apa nggak ada gambaran-gambaran dalam kitab suci? Ada, tapi itu pun kita tetap tidak bisa membayangkan dengan Alkitab. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Roh itu sesuatu yang tidak. Dalam Alkitab ada 4 jenis yang disebut roh. Malaikat disebut roh. Manusia punya roh. Setan juga roh. Allah juga roh. Bedanya apa? Kalau untuk malaikat, manusia, setan, rohnya manusia, itu artinya sosok ciptaan yang tanpa tubuh. Itu aja. Tentunya ada. Tapi yang istilah umum namanya makhluk astral gitu loh, kalau istilah umumnya. Tapi ada gitu. Kalau Allah roh bukan itu artinya. Nanti tidak beda dengan malaikat. Karena Allah itu berbeda dengan apapun. Kalau Allah disebut roh artinya dia bukan termasuk yang ciptaan ini dan bukan termasuk apapun yang kita bayangkan dalam ciptaan ini. Ini maksudnya kalau Allah itu roh. Itu yang pertama, Allah itu roh. Kita bisa bayangkan roh? Nggak bisa ya, kita nggak bisa bayangkan Allah. Kita percaya dia ada, tapi nggak usah dibayangkan. Nanti jadi berhala. Ya. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, kalau bahasa Arabnya An-Nur. Allah huwa An-Nur. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah cahaya. Dia roh, dia cahaya. Bagaimana bentuknya cahaya? Ya cahaya. Hanya bukan cahaya ini. Ini cahaya yang tidak tercipta. Dan dia menjadi sumber cahaya yang lain. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang, menunjukkan Bapa di sini bukan jenis kelamin. So kalau dia Bapa segala terang, anaknya itu terang, ibunya juga terang kan gitu. Berarti ini ungkapan teologis, tidak bisa dimengerti secara fisik. Artinya dia Bapa segala, dia sumber dari segala terang yang lain, yaitu para makhluk terang, para malaikat maksudnya. Ya. Bapa segala terang, dia adalah terang, dia adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18, ayat 8 maaf. Sebab Allah adalah kasih. Saudara bisa melihat bentuknya kasih itu seperti apa? Jenis kelaminnya kasih itu apa? Tidak ada. Ayat 16. Allah adalah kasih. Jadi menurut Alkitab, bukan salah itu hanya sekedar pengasih, enggak. Sebagai suatu sifat, dia itulah kasih itu. Sebagai kata benda. Jadi identitas Allah yang paling dalam adalah kasih. Bukan hanya sekedar pengasih, enggak. Itu sifat itu. Kalau kasih artinya dirinya itu kasih. Hakikatnya itu kasih. Kenapa? Karena Bapa mengasihi Putra sebelum dunia dijadikan. Allah mengasihi firman-Nya sejak dunia belum dijadikan. Firman juga mengasihi Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Aku mengasihi Bapa. Roh Kudus di mana? Roma 5 ayat 5. Tolong baca kan? Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus dalam ayat ini apa? Apa? Mencurahkan kasih, itu fungsinya. Roh Kudus kekal tidak? Baca Ibrani 9 ayat 14. Roh yang kekal. Nah, kalau roh itu kekal, padahal fungsinya tadi apa? Apa tadi fungsinya? Mencurahkan kasih Allah. Jadi fungsi mencurahkan kasih ini kekal tidak? Kekal. Nah, kalau sesudah ada manusia, kasih itu dicurahkan pada manusia. Kalau fungsi mencurahkan kasih ini kekal, kasih itu dicurahkan pada siapa oleh Roh Kudus? Dari Allah. Dicurahkan pada Dia yang sejak sebelum dunia dijadikan dikasih Allah. Siapa itu? Firman. Jadi Allah mencurahkan kasih-Nya yang melakukan pada firman yang dikasih oleh Roh-Nya. Dan firman mengembalikan kasih yang sama ini kepada Allah oleh Roh-Nya. Sehingga di dalam diri Allah ini ada lingkaran cinta kasih tanpa henti secara kekal. Dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus. Dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus. Sehingga inti hidupnya Allah adalah kasih itu. Itulah sebabnya Allah harus tertunggal. Kalau tertunggal tidak bisa jalan. Kasih itu. Sebab kasih selalu membutuhkan tiga unsur. Yang mengasihi, yang dikasih, rasa cinta kasih. Ya kan? Kalau ada yang mengasihi, cowok mengasihi, yang dikasih minggat, tidak ada. Ya nggak bisa kasih itu jalan, gitu kan? Ada yang ingin dikasih, ada ceweknya, cowoknya tidak ada yang mengasihi, ya nggak jalan. Ada cewek yang cowok ingin mengasihi dan cewek ingin dikasih, tapi chemistry, cinta kasih tidak ada, ya tidak jalan. Maka kasih selalu membutuhkan tiga unsur. Bahkan di dalam diri Allah itu sendiri. Allah mengasihi firman-Nya dalam Roh-Nya. Firman mengembalikan kasih itu kepada Allah dalam roh yang sama. Sehingga di dalam diri Allah ada gerak hidup kasih tanpa henti. Gerak hidup ilahi. Menunjukkan Allah itu bukan Allahnya ahli filsafat, tapi Allah yang hidup. Sebab gerak itu tandanya hidup. Gerak kekal di dalam Allah, yaitu gerak kasih tadi.
Jelas ini ya? Ini terjadinya di dalam diri Allah yang satu itu, bukan di luarnya Allah gitu loh. Makanya dikatakan Allah itu adalah Kas. Jadi kalau begitu saudara-saudara, karena Allah itu hidup, ada gerak hidup, itulah sebabnya firman-Nya itu bukan hanya firman wujud suara seperti suara saya. Maka firman-Nya disebut firman yang hidup. Rohnya